jumpa kembali dengan saya, Roni Lukman. Semoga para insan catur dalam keadaan baik, serta tetap semangat. Kali ini, kembali saya akan memberi bahasan tentang permainan babak tengah. Bagaimana kemenangan putih diraih karena hitam tidak sempat untuk melakukan langkah rokade. Mari kita memahami posisi bangunannya. Posisi putih, pertama, jelas Raja Putih sudah dalam keadaan aman karena sudah melakukan langkah rokade. 2. Putih mempunyai tekanan terhadap garis E. 3. Benteng di D1 berfungsi untuk menyiapkan kekuatan garis jika garis D terbuka. 4. Penempatan buah putih sudah pada tempatnya, tinggal mengembangkan buah terakhir, yaitu gajah yang berada di C1. 5. Pion D4 putih atau pion isolasi, atau juga bisa dikatakan pion tersendiri, itu yang menjadi catatan masalah putih. Kembali, kita akan menilai posisi hitam. Posisi hitam masih bermasalah karena belum melakukan langkah rokade. Seandainya dalam posisi ini hitam yang jalan, mudah untuk mencari langkah terbaik, yaitu dengan melangkahkan gajahnya ke E7. Dan setelah itu diikuti oleh langkah rokade, lalu melakukan penekanan di garis D. Dan juga bisa melakukan tekanan di garis C. Setelah kita menilai kedua posisi, di sini betapa pentingnya satu tempo yang diperlukan putih untuk menyelesaikan posisi ini. Baik, kita ikuti langkah-langkahnya. Langkah pertama putih adalah D5, langkah bagus, menghilangkan pion isolasi, mencoba membuka garis D sebelum melakukan langkah pengembangan gajah, serta untuk memberi penempatan petak D4 buat kuda. Di sini hitam menjawab dengan kuda B makan D5, dan otomatis posisi kuda D5 menjadi buah yang terkena pin oleh benteng yang berada di D1. Putih melanjutkan gajah G5, langkah bagus, mengembangkan buah terakhir, sekaligus melakukan pin terhadap kuda yang berada di F6. Namun jika kita perhatikan, dalam posisi ini, ada 3 buah yang terkena pin oleh putih, yaitu kuda D5, kuda F6, dan pion yang berada di E6. Partai berlanjut, gajah E7, langkah paksa untuk menghindari tekanan pin terhadap pion E jika sewaktu-waktu menjadi terbuka. Putih melanjutkan gajah makan F6, merusak struktur pion hitam di sayap raja. Hitam menjawab gajah makan F6. Tentu saja di sini hitam tidak melangkah, saya mundur 1 langkah, dengan gajah makan F6, karena putih akan melanjutkan dengan kuda makan D5, gajah makan D5, gajah makan D5, dan putih menang 1 perwira. Kembali kepada posisi utama, setelah
G makan F6, putih melanjutkan kuda makan D5, gajah makan D5, gajah makan D5, E makan D5. Perhatikan dalam posisi ini, garis E sekarang sudah menjadi terbuka buat putih. Putih melanjutkan kuda D4 untuk mengontrol beberapa petak pada posisi lawan, yaitu petak C6, E6, dan F5. Hitam menjawab Raja F8 mencoba untuk melepaskan ikatan pin terhadap gajah yang berada di E7. Di sini putih melanjutkan dengan kuda F5. Perhatikan kontrol petak kuda yang berada di E5 cukup banyak, yaitu D6, E7, G7, H6. Dan di sini putih mencoba untuk melanjutkan dengan menteri H5. Hitam menjawab H5 untuk menghindari penempatan menteri di H5. Dan di sini ada sedikit teori yang umum. Jika kita melakukan tekanan posisi yang begitu kuat, pasti akan terjadi langkah taktis. Dan di sini putih menemukan langkah taktis, yaitu dengan benteng makan D5 dengan sasaran target gajah yang berada di E7. Partai berlanjut, menteri makan D5, menteri makan E7, sekaligus melakukan langkah skak, Raja G8, langkah paksa, menteri F6, dan di sini putih mempunyai dua ancaman, yaitu menteri G7, melakukan langkah skakmat, dan kuda F7. Di sini hitam menjawab benteng H7 hanya untuk bisa mencegah langkah mat di G7, dan putih melanjutkan dengan kuda E7 melakukan langkah skak dan sekaligus mengancam menteri. Di sini hitam menyerah. Contoh yang menarik di mana putih bisa menekan melalui garis terbuka ketika lawan tidak sempat melakukan langkah rokade. Semoga bermanfaat untuk dipelajari. Terus semangat dan salam catur, gens unasumus.